Yes, everyone still good condition. Praise the Lord. Okay, back with teacher Roida again. We are going to study religion, but before that, we want to pray first. So everyone, let's pray. Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing, for everything that you have done in our life. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we have prayed to you. Everybody says, Amen. Thank you. Okay, now, everyone, let's prepare your religion book. We are going to start our lesson, okay? Oke, kita di dalam pembelajaran religion hari ini, Teacher Roida berharap kamu dapat memahami dan mengerti. Oke, pembelajaran religion kita untuk hari ini kita buka di dalam buku kita pembelajaran yang kedua dari halaman kamu bisa buka buku kamu ya, halaman yang ke 15 ya. Dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Roida berharap kamu dapat untuk menjelaskan siapa yang dimaksud orang tua kita. Kemudian, Teacher Roida berharap kamu dapat menunjukkan sikap yang benar kepada orang tua. Oke, nah berikutnya perhatikan baik. Oke, siapa yang dimaksud orang tua kita? Tentu saja ketika Teacher Roida bertanya seperti itu, kamu langsung menjawab orang tua kita adalah ayah dan ibu kita. Oke, itu benar sekali. Very good. Orang tua biasa disebut ayah dan ibu kandung kita karena mereka yang telah merawat dan mendidik, mengasuh dan membimbing kita sesuai dengan firman Allah. Oke, mereka adalah orang tua kita yang telah memimpin kita, yang telah membesarkan kita. Karena itu, seorang anak yang memiliki sikap yang baik, tentunya dia mampu menunjukkan sikap hormat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana contoh sikap yang baik yang harus dimiliki oleh anak-anak, teacher? Oke, berikut. Perhatikan contoh kebiasaan hidup yang benar. Oke? Seorang anak, dia harus memiliki sikap, misalnya berdoa sebelum makan. Apakah semua kamu pernah melakukannya? Yes, pasti. Karena orang tua kamu sudah mendidik kamu, mengajarkan kamu sebelum makan harus berdoa. Kemudian harus selalu mengucap syukur. Oke? Yang berikutnya, jujur kepada siapa saja. Dan yang berikutnya, rajin beribadah atau ke gereja. Ketika kamu memiliki kebiasaan hidup yang benar, maka kamu mampu menunjukkan sikap yang benar. Sikap menghargai kepada orang tua. Oke, orang tua kita adalah bukan saja ayah dan ibu kandung kita. Tetapi orang tua kita itu adalah orang yang telah mengajarkan kita, membimbing kita. Nah, berikutnya perhatikan kepada siapa anak-anak menaruh hormat. Tentunya, salah satunya kamu pasti langsung menyebutkan kepada ayah dan ibu kita. Selain kepada ayah dan ibu, kita juga harus menaruh hormat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, misalnya orang-orang yang lebih tua dari kita. Oke, mengapa? Orang tua kita tidak hanya ayah dan ibu kandung kita, melainkan semua orang yang lebih tua dari kita. Tuhan, dalam hal tertentu, Allah memakai orang lain sebagai orang tua kita untuk menggantikan peran orang tua kandung kita. Misalnya mungkin di antara kalian, adakah kamu yang tinggal bersama dengan saudara? Yang tidak tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandungnya. Mungkin tinggal bersama kakek dan nenek, tinggal bersama dengan tante atau paman atau saudara atau orang lain. Oke, mereka juga adalah orang tua kamu yang harus kamu hormati karena mereka telah mengasuh kamu, mendidik kamu, membesarkan kamu. Oke, sama seperti di dalam Alkitab, ada tokoh yang kita dapat pelajari. Misalnya, Timotius diasuh oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menganggap Timotius sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dia membimbing Timotius untuk menjadi anak yang baik, sehingga Rasul Paulus
mempersiapkan Timotius menjadi seorang pelayan. Nah, selain Timotius, siapa yang dapat kita pelajari? Lot. Lot juga diasuh oleh Abraham. Abraham bukan orang tua kandung daripada Lot. Tetapi Lot menganggap Abraham itu adalah orang tuanya. Dan yang berikutnya kita melihat Samuel. Samuel itu tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Samuel itu orang tuanya bernama Elkana dan Hana. Tapi dia tidak dibesarkan oleh mereka. Melainkan Samuel diasuh oleh seorang imam yang namanya adalah Imam Eli. Ketika dia masih kecil, kedua orang tua Samuel mengantarkannya kepada Imam Eli, sehingga Imam Eli lah yang membimbing Samuel, sehingga Samuel bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Mungkin beberapa di antara kita juga sama seperti mereka. Kita bisa dibimbing oleh orang lain. Karena itu, kita menaruh hormat bukan saja kepada ayah dan ibu kandung kita, melainkan kepada semua orang yang pernah membimbing kita, yang pernah mengajari kita, yang pernah menolong kita, karena mereka juga adalah orang tua kita. Berikutnya, perhatikan. Orang-orang yang aku hargai, siapa saja selain ayah dan ibu kandung kita? Misalnya di lingkungan sekolah. Siapa saja yang harus kita hargai di lingkungan sekolah? Misalnya yang pertama, itu adalah kepala sekolah. Kemudian guru. Kemudian petugas kesehatan. Kemudian petugas kebersihan. Dan petugas kantin. Dan petugas keamanan. Mereka adalah orang-orang yang harus kamu hargai di lingkungan sekolah. Mengapa? Karena mereka juga berperan untuk mendidik kamu. Untuk menolong kamu. Karena itu kamu harus tetap menaruh hormat kepada mereka. Selain di lingkungan sekolah, misalnya di lingkungan rumah, siapa saja yang harus kita hormati? Di lingkungan keluarga kita, misalnya ada ayah dan ibu kita. Kemudian ada abang dan kakak kita. Dan ada kakek dan nenek. Kemudian ada paman dan bibi. Mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati di lingkungan keluarga. Lalu kalau di lingkungan masyarakat, siapa saja yang harus kita hargai? Misalnya, kamu perhatikan, ada Bapak RT. Mereka adalah pemimpin di lingkungan kita, sehingga kita harus menghormati mereka, karena mereka adalah orang yang lebih tua dari kita. Lalu siapa yang harus kita hormati? Tetangga kita. Kita tidak bisa bersikap kasar kepada mereka. Mereka adalah orang tua kita juga. Misalnya orang tua yang di tetangga kita harus menghargai mereka. Dan juga anak-anaknya, kita harus menghormati, bisa bermain bersama. Itu adalah orang-orang yang harus kita hormati di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Bahkan semua orang yang ada di lingkungan kita, mereka harus kita hargai dan hormati. Yang berikutnya, perhatikan. Sikap menghormati orang tua akan terlihat dari sikap perilaku sehari-hari. Karena itu, kita harus memiliki sikap yang baik sehingga kita dapat disukai oleh banyak orang. Kalau kamu memiliki sikap yang baik, pasti semua orang suka kepada kamu. Tapi jika kamu memiliki hati yang tidak baik, ada banyak orang yang akan menjauh dari kamu. Karena itu, Teacher Reda berharap seluruh anak-anak Mark level tentunya memiliki sikap yang baik. Seperti apa contohnya, Teacher? Nah, kita perhatikan. Contoh sikap yang baik yang harus dimiliki seorang anak. Yang pertama, dia harus taat kepada perintah Tuhan. Ketika kamu taat kepada perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, maka kamu akan mampu menunjukkan sikap untuk menghormati orang lain. Sama seperti pelajaran yang kita sudah pelajari. Dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan? Taat kepada orang tua. Jika kamu taat kepada orang tua, berarti kamu taat kepada perintah Tuhan. Jika kamu katakan kamu taat kepada perintah Tuhan, tapi kamu tidak taat kepada orang tua, berarti kamu berbohong. Karena itu, ketika kamu mengatakan kamu taat kepada perintah Tuhan, maka kamu akan menunjukkan sikap kamu menghormati orang tua.
Yang berikutnya, memiliki sikap santun. Seorang anak yang baik, dia memiliki sikap santun kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Tidak bersikap kasar. Menyapa dengan santun. Nah, yang berikutnya, dia memiliki sikap rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati, dia mampu untuk menghormati orang lain. Tapi ketika dia memiliki kesombongan, maka dia tidak mampu menghormati orang lain. Dia akan bertindak kasar kepada orang tua. Dia bersikap kasar kepada orang lain. Tapi orang yang memiliki rendah hati, dia akan menunjukkan sikap yang taat, sikap hormat kepada orang lain. Dan yang berikutnya, tentunya dia memiliki sukacita. Pasti selalu bahagia dan rela berkorban. Ketika orang tua kamu sudah tua nanti, maka kamu rela berkorban untuk menjaga kedua orang tua kamu. Inilah sikap yang harus kita miliki seorang anak. Ya, ingat ya, dari pembelajaran kita hari ini kamu harus memahami siapakah orang tua kita yang sebenarnya. Orang tua kita adalah ayah dan ibu kita yang telah membesarkan kita. Selain orang tua kandung kita, orang-orang yang telah pernah membimbing kita, mengajar kita, mereka juga adalah orang tua kita. Orang yang lebih tua dari kita, yang berperan untuk membimbing kita, mereka adalah orang tua kita. Orang-orang yang harus kita hormati, siapa saja, kamu sudah mendengarkannya. Teacher Roida berharap dari pembelajaran kita hari ini, kamu dapat memahami. Ada tugas yang harus kamu kerjakan dari ayat hafalan Matius 18 ayat 5. Jangan lupa ya, kirimkan dalam bentuk audio kepada Teacher Roida. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di dalam pembelajaran berikutnya. Oke, thank you. And God bless you. Stay at home and keep healthy.